Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kali ini kita akan membahas mengenai materi bab 11, yaitu penempatan pada bank lain. Dan akan dibahas oleh kelompok 4, yaitu Lydia Herman Putri, Muhammad Dandi Setiawan, dan Arif Ramadan. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai pengertian penempatan pada bank lain. Penyaluran dana kepada bank lain dalam bentuk penempatan pada bank lain merupakan salah satu aktiva produktif bank. Penempatan pada bank lain merupakan penyaluran dana yang sangat aman karena resikonya kecil. Namun demikian, pendapatan yang diperoleh dari penempatan pada bank lain juga relatif kecil dibanding penyaluran dana dalam bentuk kredit. Kegiatan penempatan pada bank lain umumnya dilakukan melalui pasar uang atau money market. Bagian yang melakukan transaksi penempatan dana antar bank dan peminjaman dana antar bank adalah dealing room. Fungsi utama dealing room adalah untuk menempatkan dana yang cepat pada saat bank kelebihan dana dan melakukan pinjaman dengan cepat kepada bank lain pada saat bank membutuhkan dana untuk memenuhi likuiditas bank. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis penempatan pada bank lain. Penempatan pada bank lain merupakan salah satu dari aktiva produktif bank yang dapat menghasilkan keuntungan sekaligus meningkatkan likuiditas bank. Penempatan pada bank lain merupakan jenis penempatan dana dalam jangka pendek. Nah, penempatan pada bank lain ini ada 3 jenis yang umum. Yang pertama adalah deposito berjangka. Deposito berjangka merupakan simpanan berjangka yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu tertentu. Balas jasa yang diterima oleh bank yang menempatkan dananya yaitu berupa pendapatan bunga. Bunga deposito berjangka akan diberikan kepada bank sesuai dengan tanggal valuta atau tanggal dimasukkannya dana tersebut. Yang kedua adalah sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan simpanan berjangka yang penarikannya sama seperti deposito berjangka. Sertifikat deposito diterbitkan dalam bentuk sertifikat dan atas unjuk. Artinya, siapa saja yang membawa sertifikat deposito dan menukarnya ke bank penerbit, maka bank pembawa sertifikat deposito tersebut berhak atas pencairan dana dari sertifikat deposito tersebut sesuai dengan nilai nominalnya. Yang ketiga adalah interbank call money. Interbank call money merupakan instrumen pasar uang yang digunakan untuk melakukan aktivitas penempatan dana pada bank lain atau meminjamkan dana kepada bank lain baik dalam mata uang rupiah maupun asing. Penempatan dana ini termasuk jangka pendek karena jangka waktunya yaitu antara 1 hari sampai 90 hari. Tujuan interbank call money adalah untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana bank sehingga tercapai likuiditas bank yang optimal. Assalamualaikum teman-teman, saya Muhammad Dandi Setiawan. Selanjutnya akan mempresentasikan tentang akuntansi penempatan pada bank lain. Di sini ada contoh ilustrasinya melalui deposito berjangka, sertifikat deposito, dan juga interbank call money. So, tonton terus ya videonya ya. Akuntansi penempatan pada bank lain. Penempatan pada bank lain adalah penanaman dana bank pada bank lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam bentuk interbank call money, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan lain-lain yang sejenis yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan menurut PSAK nomor 31. Ilustrasi deposito berjangka. Contohnya, pada tanggal 6 Januari 2007, Bank Bima Surabaya menempatkan dananya dalam bentuk deposito berjangka di Bank Yudhistira sebesar 1 miliar dengan jangka waktu 1 bulan, bunga 6% per tahun. Transaksi ini baik penempatan maupun pembayaran bunga melalui rekening giro. Di sini yang pertama ada jurnal yang dibuat di Bank Bima Surabaya. Yang pertama ada jurnal pada saat penempatan dana. Dicatat penempatan pada bank lain sebesar 1 miliar di debit dan di kreditnya adalah giro pada bank lain sebesar 1 miliar. Selanjutnya mencatat jurnal pada saat pembayaran bunga. Yang pertama dihitung dulu jumlah hari pengendapannya, dimulai dari tanggal 6 Januari sampai tanggal 31 Januari dengan jumlah hari pengendapan sebanyak 26 hari. Selanjutnya, dihitung bunganya 26 dibagi 1 tahun atau 365 dikali 6% bunganya dikali 1 miliar. Hasilnya 4.237.973 rupiah.
Maka dicatat jurnalnya, pendapatan bunga yang akan diterima di debit sebesar Rp4.237.973 dan pendapatan bunga di kredit. Selanjutnya mencatat jurnal pada saat pencairan atau jatuh tempo pada 5 Februari 2007. Yang pertama dihitung dulu jumlah sisa hari pengendapan, dimulai dari 1 sampai 5 Februari, maka jumlah hasilnya adalah 5 hari. Lalu dihitung bunganya, 5 dibagi 365 dikali 6% dikali 1 miliar, hasilnya Rp821.918. Maka dicatat di jurnal yang pertama adalah giro pada bank lain di debit sebesar Rp5.095.000 dan pendapatan bunga yang akan diterima sebesar Rp4.237.973 dan pendapatan bunga di kredit sebesar 821. Giro pada bank lain itu didapatkan dari penjumlahan dari pendapatan bunga yang diterima dan juga pendapatan bunga. Selanjutnya dicatat di jurnal kedua, giro pada bank lain sebesar 1 miliar dan penempatan pada bank lain sebesar 1 miliar. Ini jurnal untuk pencairan dananya. Selanjutnya ada ilustrasi sertifikat deposito. Contoh, pada tanggal 6 Maret 2007, Bank Bima Surabaya menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat deposito yang diterbitkan oleh Bank Yudhistira Surabaya dengan nilai nominal sebesar 1 miliar dengan jangka waktu 2 bulan dan bunga diskonto sebesar 6% per tahun. Transaksi ini baik penempatan maupun pembayaran bunga dilakukan melalui rekening giro pada bank lain. Yang pertama, kita catat dulu jangka waktunya sebesar 2 bulan, maka dihitung dari 6 Maret sampai 5 Mei, hasilnya adalah 61 hari. Lalu kita catat nilai nominal sertifikat deposito tersebut, yaitu sebesar 1 miliar. Selanjutnya kita catat nilai tunai sertifikat deposito dengan rumus 365 hari dikali 1 miliar dibagi 365 ditambah 6% bunga dikali 61 hari jumlah harinya. Maka didapatkan Rp990.072.153. Maka kita hitung nilai nominal dikurangkan dengan nilai tunai sertifikat deposito. Maka selisihnya sebesar Rp9.927.847 dengan dicatat sebagai bunga diterima di muka. Maka kita catat jurnalnya di tanggal 6 Maret 2007. Pertama, penempatan pada bank lain di debit sebesar 1 miliar dan pendapatan bunga ditangguhkan sebesar 9 juta dari bunga yang diterima di muka tadi, dan giro pada bank lain selisih dari penempatan pada bank lain dan pendapatan bunga ditangguhkan di kredit. Lalu ada jurnal pada saat pengakuan pendapatan bunga di bulan Maret 2007. Yang pertama, kita catat dulu jumlah hari pengendapannya di bulan Maret dari tanggal 6 sampai tanggal 31, hasilnya 26 hari. Lalu kita hitung bunganya, 26 dibagi 61 jumlah jangka waktu bunganya dikali dengan 9.927.847 dari bunga yang diterima di muka tadi. Maka hasilnya adalah sebesar Rp4.231.541. Maka dicatat jurnalnya. Yang pertama, pendapatan bunga ditangguhkan di debit sebesar 4.200 sekian dan pendapatan bunga di kredit sebesar 4.231 sekian. Lalu untuk jurnal pada pengakuan pendapatan di bulan April 2007 sama. Pertama dihitung dulu jumlah pengendapannya di bulan April dari tanggal 1 sampai tanggal 31 April, jumlah 30 hari, lalu dihitung bunganya 30 dibagi 61 dikali bunga yang diterima tadi sebesar Rp9.927.847. Maka hasilnya Rp4.800 sekian. Dan dicatat jurnalnya. Pertama, pendapatan bunga ditangguhkan sebesar Rp4.800 sekian di debit dan pendapatan bunga sebesar Rp4.800 sekian di kredit. Selanjutnya mencatat jurnal amortisasi pendapatan bunga di bulan Mei. Caranya hampir sama. Pertama, dihitung dulu jumlah hari pengendapannya di bulan Mei dari tanggal 1 sampai tanggal 5, hasilnya 5 hari, lalu dihitung bunganya 5 dibagi 61 dikali 9 juta sekian, maka didapatkan hasilnya Rp813.758. Maka dicatat jurnalnya di bulan Mei tanggal 6 Mei. Pertama, pendapatan bunga ditangguhkan di debit sebesar 800 sekian dan pendapatan bunga di kredit
sebesar 800 sekian. Lalu kita hitung jurnal pada saat jatuh tempo di bulan Mei tanggal 6. Yang pertama, giro pada bank lain didebit sebesar 1 miliar dan penempatan pada bank lain dikredit sebesar 1 miliar. Selanjutnya, ilustrasi interbank call money. Pada tanggal 17 Maret 2007 telah terjadi kesepakatan deal melalui dealing room masing-masing bank antara Bank Bima Surabaya dan Bank Yudhistira Surabaya. Bank Bima menempatkan dananya di Bank Yudhistira dalam bentuk call money placement sebesar 2 miliar dengan bunga 9% dan jangka waktu 20 hari. Bunga akan dibayar pada saat jatuh tempo. Semua transaksi akan dilakukan dengan mendebit atau mengkredit saldo rekening giro pada Bank Indonesia. Yang pertama, kita catat jurnal pada saat penempatan dana pada tanggal 17 Maret. Dicatat call money didebit sebesar 2 miliar dan giro pada Bank Indonesia dikredit sebesar 2 miliar. Selanjutnya, jurnal pada saat pengakuan pendapatan bunga. Pertama, dihitung dulu call money-nya dari 17 sampai 31 Maret dengan jumlah hari sebesar 15 hari. Lalu dihitung bunganya. 15 dibagi 365 dikali 9% bunga dikali 2 miliar. Hasilnya 7.397.260 rupiah. Maka dicatat di jurnalnya pada tanggal 31 Maret pendapatan bunga yang akan diterima sebesar 7.397.260 rupiah di debit dan pendapatan bunga call money sebesar 7.397 sekian di kredit. Selanjutnya yang terakhir ada jurnal pada saat pencairan. Yang pertama dihitung dulu sisa dari jangka waktu call money-nya sebesar 5 hari. Lalu dihitung bunga berjalannya. 5 dibagi 365 dikali 9% dikali 2 miliar. Hasilnya 2.465 sekian. Dan dicatat juga pendapatan bunga yang telah diakui tadi sebesar 7.397 sekian, maka dijumlahkan hasilnya total bunganya sebesar 9.863 sekian. Lalu dicatat jurnalnya pada saat pencairan pada tanggal 5 April. Dicatat pertama, giro pada Bank Indonesia didebit sebesar 2.9.863.13 rupiah. Lalu call money dikredit sebesar 2 miliar, pendapatan bunga yang akan diterima sebesar 7.397 sekian, dan pendapatan bunga sebesar 2.465 sekian.